Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang evaluasi pembelajaran. Berikut anggota dari kelompok 10. Pertama yaitu Saudari Siti Romla dengan NPM 19/1083/108041. Kedua yaitu Saudari Ismi Arifah dengan NPM 19/1063/108081. Dan yang ketiga yaitu Saudari Suci Andini dengan NPM 19/1063/108071. Sebelum mengenal lebih jauh tentang materi pembelajaran, kita perlu mengenali definisi dari evaluasi terlebih dahulu. Menurut Ari Kunto, evaluasi atau penilaian merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan informasi untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kemudian prinsip umum dari evaluasi. Pertama yaitu kontinuitas. Sebuah evaluasi perlu atau harus tetap dipantau dari tahap penyusunan rencana pembelajarannya hingga laporannya. Kedua yaitu komprehensif. Guru dituntut untuk membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran harus dilakukan dari proses belajar hingga hasil belajar siswa. Ketiga yaitu kooperatif. Pada proses pembelajaran dilakukan atau selama pembelajaran berlangsung, harus adanya koordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa. Keempat yaitu objektif. Dalam evaluasi pembelajaran, guru tidak boleh memberi nilai dengan cara yang curang. Artinya guru harus bersifat jujur. Dan kelima yaitu praktis. Dalam evaluasi pembelajaran harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga guna untuk mencapai keoptimalan dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu syarat-syarat umum evaluasi. Pertama, memiliki validitas. Memiliki validitas berarti harus benar-benar mengukur apa saja yang harus diukur. Misalnya, seorang guru telah lama bergaul dengan siswa tertentu. Dia tentu melihat kapasitas siswa itu berada di bawah pengawasannya. Apabila antara hasil tes dengan pendapat guru tidak seberapa berbeda, maka dapat dinyatakan bahwa tes tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Kedua, mempunyai reliabilitas. Mempunyai reliabilitas diartikan sebagai suatu alat yang memiliki reliabilitas bila menunjukkan ketetapan hasilnya, atau orang yang akan dites tersebut akan mendapat skor yang sama bila ia dites kembali dengan alat uji yang sama. Reliabilitas suatu tes biasanya dinyatakan dengan koefisien korelasi. Suatu alat evaluasi yang tinggi bila reliabilitasnya menunjukkan koefisien korelasi 1,00. Sedangkan tes yang reliabilitasnya rendah mempunyai koefisien korelasi 0,00. Untuk mengetahui besar kecilnya reliabilitas suatu tes dapat ditempuh berbagai cara, yakni dengan cara mengulangi kembali tes, atau dengan comparable form atau split half method. Pendek kata, semua alat evaluasi digunakan oleh guru harus cukup reliable sekalipun tidak begitu tinggi. Ketiga yaitu objektivitas.
Suatu alat evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang diukur tanpa adanya interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan alat evaluasi itu. Guru harus menilai siswa dengan kriteria yang sama bagi setiap pekerjaan tanpa membeda-bedakan si A atau si B dan seterusnya. Objektivitas dalam penilaian sering diperlukan dalam menggunakan kuesioner, essay test, observasi, rating scale, checklist, dan alat-alat lainnya. Sering terjadi suatu alat evaluasi yang dibuat oleh seorang guru menimbulkan berbagai interpretasi sehingga hasilnya sangat berbeda-beda karena setiap siswa mempunyai interpretasinya masing-masing terhadap alat tersebut. Perbedaan interpretasi itu mungkin disebabkan adanya istilah yang sulit dipahami. Untuk menghindarkan kesalahpahaman ini, perlu dilakukan percobaan terlebih dahulu dan menetapkan kriteria untuk mengontrol hasilnya. Objektivitas juga diperlukan pada waktu membuat skor hasil tes dan guru harus menggunakan kriteria yang sama. Keempat yaitu efisiensi. Suatu alat evaluasi yang dapat mungkin dipergunakan tanpa membuang waktu dan uang yang banyak, tapi evaluasi yang memakan waktu dan uang yang usaha dan uang yang sedikit dianggap sebagai alat evaluasi yang baik. Hal ini tergantung pada tujuan penggunaan alat evaluasi dan banyaknya siswa yang dinilai. Suatu alat evaluasi diharapkan dapat digunakan dengan sedikit biaya dan usaha yang sedikit dalam waktu yang singkat dan hasil yang memuaskan. Efisiensi dapat dicapai dengan cara pertama, si penilai mampu memilih alat yang tepat untuk tujuan tertentu. Kedua, si penilai dapat mempertimbangkan perlu tidaknya mempergunakan beberapa macam alat penilai. Ketiga, si penilai hanya memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tujuan yang sama. Kelima, kegunaan yaitu kegunaan atau kepraktisan. Terdapat sebuah ciri dari alat evaluasi atau kegunaannya ialah usefulness, yang diartikan sebagai harus berguna untuk memperoleh keterangan tentang siswa sehingga guru dapat memberikan bimbingan sebaik-baiknya bagi para siswa. Kemudian tujuan dari evaluasi pembelajaran. Menurut Nana Sujana, tujuan evaluasi pembelajaran diantaranya yaitu pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Kedua, mengetahui proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada penjelasan dari jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuannya dibedakan atas 6 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu pretest dan posttest. Pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap yang akan memulai penyajian baru. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan posttest adalah kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru secara pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui taraf pengetahuan siswa atas materi yang telah diajarkan. Yang kedua, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga,
Evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang keempat, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kelima, evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini dapat dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang keenam, evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran, atau disebut juga dengan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Evaluasi ini lazim dilakukan pada setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran. Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya, terdapat jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan sasaran. Dibedakan atas 5 jenis, yaitu yang pertama, evaluasi konteks, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan, dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Selanjutnya, terdapat jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama, evaluasi program pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran, yaitu evaluasi hasil pembelajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan objek dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi input, yaitu evaluasi terhadap siswa yang mencakup kemampuan kepribadian, sikap, serta keyakinan. Yang kedua, evaluasi transformasi, adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, antara lain materi, media, dan metode.
Yang terakhir, evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Selanjutnya, jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan subjeknya dibedakan atas dua, yaitu evaluasi internal dan eksternal. Yang mana evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktek evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapat perhatian serius. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pembelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Hasil kajian Spencer cukup memberikan gambaran betapa pentingnya evaluasi pembelajaran. Ia mengumpulkan sejumlah isi pendidikan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk merumuskan tujuan pendidikan secara komprehensif dan pada gilirannya menjadi acuan dalam membuat perencanaan evaluasi. Selanjutnya, pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka lebih difokuskan kepada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.